Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridha Ibrahman. Saya dari Universitas Trunojoyo Madura. Saya dari Prodi Psikologi kelas 3D. Di sini saya ingin mewawancarai Anda terkait bagaimana Anda memulai usaha Anda yang Anda bangun seperti itu. Sebelum itu bisa memperkenalkan diri dulu, siapa Anda, asal mana, terus sekarang statusnya apa? Ya, perkenalkan dulu, nama saya Imaura Egam Dewantari. Saya biasa dipanggil Maura. Saya berasal dari Mojokerto. Saya juga salah satu mahasiswi di Universitas Trunojoyo Madura. Dan kebetulan saya sendiri juga bisa dibilang pengusaha juga ya, maksudnya bisnis women dari muda. Dan saya sendiri itu pernah, kalau dibilang pengusaha sukses belum, masih merintis dari yang paling bawah dulu. Jadi dulu saya waktu SMA itu saya pernah yang namanya itu usaha telur puyuh sih, yang paling laris dan yang paling saya yang paling terlihat hasilnya itu di situ. Tapi di situ juga saya menyambi seperti jualan pulsa ataupun jualan makanan ringan di sekolah saya. Dan di situ kalau dibilang labanya banyak, ya banyak, karena memang menurut saya untuk jualan makanan itu paling banyak labanya dan paling banyak untungnya di situ. Jadi dan dari saya itu mulai jualan itu ya karena pertama ayah saya kan waktu itu masak telur puyuh kan. Nah di situ telur puyuhnya itu kok enak gitu. Terus akhirnya saya pengen jualan satu box kecil gitu. Coba jualan berapa tusuk ya, sekitaran 50 tusuk di situ pertama. Nah, harganya itu dulu masih 2000-an, dapat 3 telur. Terus waktu saya nyoba, kan itu kan karena telur puyuhnya enak, akhirnya ya saya beranikan untuk bikin banyak kan. Terus saya coba jualan di situ. Itu waktu itu ada acara, kalau nggak salah kelas meeting pertama, itu ada acara kelas meeting, dan akhirnya ada kesempatan di situlah saya mulai jualan telur puyuh. Dan ternyata enak gitu, banyak teman-teman yang suka, bahkan request pengen saya jualan lagi di lain-lain hari, karena waktu itu saya sebenarnya iseng-iseng jualan sekali doang gitu kan. Terus akhirnya ya keterusan, pertama kok udah banyak untung, dapat untung gitu. Yang awalnya kulaan cuman habis berapa ya, habis kalau nggak salah itu 2 kilo harganya itu 2 kilo itu harganya 30 ribuan, tapi di situ labanya bisa hampir 150-an. Jadi aku ngerasa kayak di situ pengen usaha lagi gitu loh. Nah akhirnya keterusan lah itu selama 1,5 tahun usaha telur puyuh di SMA. Terus setelah akhirnya bosen gitu ya, sebenarnya punya langgan lah di situ, ada guru, ada staf TU yang suka sama telur puyuh saya gitu kan. Tapi di situ juga namanya pengen usaha lain, akhirnya pindahlah usaha jadi member pulsa, dikenalkan oleh orang tua saya sendiri, oleh ibu saya dari temannya di Facebook. Terus akhirnya saya jualan pulsa, cuman daftar member 50.000. Terus akhirnya itu langsung dikasih tahu aplikasinya, disuruh daftar member, dikasih kayak top kayak nomor kode buat masuk ke aplikasi tersebut. Terus akhirnya saya mulai jualan jadi bakul pulsa di situ. Habis jadi bakul pulsa itu
emang si pulsa itu memang banyak yang butuh pastinya ya. Tiap hari itu pasti lancar gitu, lancar yang beli itu banyak. Cuman kekurangannya apa? Pertama, labanya sedikit. Beda sama telur puyuh tadi yang banyak orang memang suka labanya banyak, terus ya namanya makanan pasti sering dikonsumsi gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak ada varian lain, otomatis orang itu pasti bakalan bosen. Jadi disitulah saya mulai apa ya, berinisiatif buat ganti usaha gitu, ganti usaha pulsa itu tadi. Nah, di usaha pulsa itu tadi ternyata memang banyak yang membutuhkan, terus labanya juga sebenarnya dikit, tapi banyak yang butuhin itu tadi kan. Terus kekurangannya lagi, kalau semisal kalian masih jadi penjual pulsa amatiran, maksudnya penjual pulsa yang keliling gitu, nggak stay di satu tempat kayak counter gitu, lebih sering dibuat tempat hutang. Nah disitulah mulai apa ya, kelihatan ininya, kelihatan ruginya di situ. Soalnya kan karena pertama jualan pulsa itu uangnya receh-receh gitu kan, dan namanya anak muda pasti dipakai sama kebutuhan lain, sama keperluan lain di waktu itu. Jadi kayak berasanya itu kayak nggak ada laba, nggak ada kayak balik modal sama sekali gitu loh. Jadi uang pulsa habis kulaan, habis, kadang tinggal setengah, kadang nggak ada sama sekali modalnya, nggak balik modal. Tapi memang selalu dibutuhkan gitu. Terus akhirnya jualan pulsa gagal. Saya juga dulu pernah jualan kerudung. Di situ juga jualan kerudung juga laris-laris aja gitu. Yang penting itu apa? Yang penting itu sesuai requestan sama pelanggan. Kalau misalnya jualan kerudung itu semisal kita kasih tahu kerudungnya apa. Misal kerudungnya sendiri juga saya juga ikut pakai. Jadi mereka kayak tertarik, kok di badan saya, di muka saya cocok. Mereka akhirnya pengen beli. Saya akhirnya menawarkan gitu. Titip apa enggak gitu. Istilahnya itu seperti sekarang, kalau zaman sekarang itu lebih ke jasa titip, just tip namanya. Jadi di situ saya ngumpulin pelanggan, misal minimal 10 pelanggan, habis gitu saya kulaan baru. Nah, di situ enak. Pertama enak emang. Asik-asik aja gitu loh. Tapi capek di diri sendiri, maksudnya kan waktu itu saya dapet kulaan jilbab murah itu di Jombang. Jadi saya harus mondar-mandir ke sana buat nyetok. Sedangkan pelanggan saya itu kurang dari 10 orang gitu loh biasanya per minggunya. Jadi kayak merasanya ya capek aja sih mondar-mandir. Terus akhirnya ya nggak cocok. Terus ketika beberapa Anda jualan ini itu apakah ada kayak konsumen yang merasa Anda dirugikan selain kayak yang hutang, ataupun kayak seperti Anda bertemu dengan konsumen yang intinya itu sifatnya itu harus, kalau menghadapi konsumen yang seperti ini tuh, kalau jualan ini itu harus begini gitu. Bagaimana pengalaman Anda tentang itu? Kalau masalah konsumen, ada sih konsumen yang kayak rewel gitu kan. Seperti contoh saya waktu jualan telur puyuh itu, rewelnya apa? Rewelnya itu pertama kadang mereka mereka itu rewel pengen varian lain gitu loh. Sedangkan ya namanya orang tua saya ya bisanya masaknya seperti itu, terus sebenarnya bisa aja sih masak varian lain, cuman kan belum sempat mencari tahu varian lain gitu loh. Soalnya itu kan juga kerja sampingan gitu kan, nggak bisa fokus sama kerja di telur puyuh doang gitu. Nah jadinya ya saya sendiri nggak bisa menuruti kemauannya dia.
Jadi dianya sendiri kadang langganan, terus lama nggak langganan tiba-tiba pengen beli makanan saya, pengen beli produk saya gitu. Terus yang lainnya itu seperti kalau jualan pulsa itu ya itu tadi saya lihat kekurangannya itu karena kalau jualan pulsa keliling seperti saya jadinya itu lebih banyak orang yang hutang, apalagi teman sendiri gitu kan. Nah di situ ya saya sendiri kalau misalnya seperti itu kan pertama bisa aja lupa buat buat nagih hutang mereka, atau mereka kadang lupa sendiri, atau mereka pura-pura lupa, kan kita nggak tahu ya. Jadi ya udah, jadi di situ saya sendiri juga rada bingung gimana cara memperlakukannya, tapi saya sendiri juga akhirnya mengalah sama diri saya sendiri untuk tidak berkutik di dunia bakul pulsa lagi gitu loh, karena merasa dirugikan di situ. Terus untuk yang jualan kerudung itu juga karena dari dari pelanggan juga, kadang dari customer juga rewel, pengen kerudung yang ini, tanya kerudung yang itu, sedangkan saya sendiri juga nggak tahu stok kerudungnya itu yang bagaimana. Akhirnya saya juga lama kelamaan berhenti di bidang itu tadi gitu. Lalu apakah ketika Anda pertama kali membuka usaha seperti telur puyuh, buka pulsa dan kerudung itu, bagaimana Anda bisa berpikiran bisa istilahnya usaha seperti itu gitu? Apakah ini emang keadaannya cocok untuk jualan seperti ini? Nah, lebih tepatnya itu strategi Anda lah. Kok bisa Anda menentukan sikap bahwa jualan seperti itu pas pada zamannya seperti itu? Nah, iya, kalau dari saya sih memang pertama saya melihat keadaan dulu kan, melihat keinginan mereka itu, keinginan teman-teman sekitar itu apa sih gitu, yang paling trending, yang paling tren dipakai itu apa sih, yang paling sering dikonsumsi itu apa sih. Soalnya dari Indonesia sendiri kan juga jiwa konsumtifnya juga tinggi gitu kan. Jadi saya kadang melihat mereka kayak misalnya kerudung, jenis kainnya seperti apa, terus mereka sukanya pakai yang warna apa, itulah mulai saya beli gitu loh. Dan disitulah saya kadang, walaupun itu punya saya sendiri, saya promokan. Kalau misalnya saya tahu di situ ada kesempatan buat istilahnya itu tengkulak di situ, bisa grosir lebih banyak buat teman-teman yang lain gitu. Terus juga yang bakul pulsa itu sendiri juga kan karena pertama saya juga kayak niatannya dulu itu sebenarnya pengen nolong teman-teman yang kayak cari beli pulsa tapi kok susah gitu, carinya jauh gitu kan. Akhirnya saya mulai mencoba buat jualan pulsa buat nolong teman-teman, tapi terkadang juga ketemu customer yang kurang bertanggung jawab untuk membayar tepat waktu itu tadi, jadinya akhirnya saya kewalahan di situ. Terus untuk telur puyuh itu sendiri ya itu tadi, pertama itu coba-coba, terus kok banyak yang suka, akhirnya ya di situ yang lebih lama yang lebih lama memproduksi itu ya di situ telur puyuh. Yang kayak hijab terus sama pulsa itu sebenarnya nggak terlalu lama sih. Cuman saya waktu jualan pulsa itu sendiri juga, saya mulai jualan pulsa pas maba sampai semester mau ke semester 3 itu saya jualan pulsa waktu di UTM sini. Habis gitu karena memang ya itu tadi nggak balik modal, akhirnya berhenti lagi. Nanti kalau misalnya punya modal lagi, beli stok banyak, terus akhirnya dijual lagi gitu. Terus kalau boleh tahu, aspek atau faktor apa yang Anda mempunyai niatan untuk usaha seperti itu? Apakah memang dari kecil atau memang dari
Anda sendiri itu mempunyai cita-cita sebagai pengusaha, atau memang karena ada faktor internal atau eksternal yang membuat Anda sehingga berpikiran untuk membuka usaha seperti itu? Pertama, karena mungkin dulu saya kan ikut ekstrakurikuler entrepreneur ya. Jadi di situ memang terbiasa berteman dengan teman-teman yang sukanya cari kesempatan buat bikin usaha di situ. Terus yang kedua memang di UKM ekstra itu tadi saya kayak dituntut buat bikin sebuah usaha yang nanti bisa dibuat proposal di situ gitu, istilahnya kayak tugas gitu. Terus ya akhirnya ya terbiasa di situ, mulai terbiasa sama yang namanya yang marketing, terbiasa dengan yang namanya saling tawar menawar antara pembeli dan pelanggan gitu. Terus ya terbiasa digembleng di situ, jadi suka aja sih karena dari passionnya sendiri. Berarti itu secara nggak langsung faktor dari eksternal lingkungan yang sampai terima gitu ya. Lalu kalau dari faktor internalnya sendiri, apakah ada mungkin dari kayak cita-cita Anda, terus mungkin ada keinginan pribadi menjadi suatu pengusaha atau bagaimana seperti itu? Kalau seperti itu ya ada pastinya. Paling tidak kalau misal suatu saat saya tidak memiliki pekerjaan tetap apapun, saya bisa terbiasa dengan punya usaha seperti itu gitu. Jadi bisa menyesuaikan diri, bisa beradaptasi dengan lingkungan, bisa beradaptasi di lingkungan dengan cepat gitu loh. Walaupun keadaannya jadi bisa beradaptasi di situ. Lalu keuntungan Anda sendiri, keuntungan secara secara kepribadian Anda sebagai kayak membuka usaha itu, apa yang Anda rasakan? Mungkin menjadi kepribadian lebih baik, atau menjadi ada downnya juga ketika usaha Anda turun, atau seperti apa? Bisa diceritakan? Iya, kalau misal dari saya pastinya jadi lebih baik kan, jadi lebih mandiri, jadi lebih tahu tanggung jawab, tahu sengsaranya mencari uang itu ternyata juga susah gitu kan, nggak segampang meminta uang ke orang tua. Terus apa ya, udah sih, udah itu. Lalu apakah Anda saat ini mempunyai suatu usaha gitu untuk di era sekarang atau bagaimana? Mungkin seperti top up atau apapun itu, mungkin apakah Anda ada keinginan untuk membuka usaha lagi di era sekarang seperti itu? Mungkin Anda lihat kondisi ketika Anda menjadi mahasiswa di sini, teman-teman mahasiswa di sini tuh sukanya ini, terus habis itu apakah Anda mempunyai suatu pandangan peluang untuk melakukan usaha lagi ya, atau bagaimana seperti itu? Saya ada aplikasi game Yang R2 Game Store itu? Ya itu, saya punya aplikasi top up game, namanya bukan aplikasi, lebih ke akun ya, R2 Game Store. Itu untuk karena saya melihat di lingkungan ini memang seperti kadang saya mampir ke warkop itu banyak orang yang suka main game, dikit-dikit mabar, dikit-dikit push rank gitu kan. Jadi saya mikirnya mungkin kalau misal saya membuka usaha seperti top up diamond, top up top up koin, itu bisa meringankan mereka-mereka yang suka main game gitu loh.
Jadi mereka bisa top up ke saya gitu, tinggal panggil langsung top up, selesai gitu kan, terus bayar. Nah di situ akhirnya saya berkutik di usaha seperti itu, top up diamond game, top up game. Berarti Anda berpikiran seperti itu berawal dari Anda suka ngopi di warung kopi, terus habis itu karena memang lihat keadaan di warung kopi banyak anak yang ngegame seperti itu ya. Iya benar, jadi makanya suka gitulah. Berarti kalau menurut Anda sendiri, suatu usaha itu dibangun kecuali melihat kondisi lingkungan, terus habis itu pasar suatu konsumen yang dikonsumsi itu apakah ada lagi menurut Anda sendiri gitu selain dua hal tadi, selain faktor lingkungan, faktor pasar gitu, mungkin dari Anda ada lagi? Ya memang dari pangsa pasarnya dan sama lingkungannya. Dari dulu itu saya melihatnya di sisi itu sih. Sama kebutuhan konsumen itu, maksudnya kebutuhan individu itu bagaimana kita melihatnya itu bisa menjadi kebutuhan, jadi satu lingkungan itu memiliki kebutuhan yang sama, jadi kita mencari peluangnya itu bisa gampang gitu loh, mencari peluang usahanya. Terus untuk langkah maju Anda membuka suatu usaha itu bagaimana? Mungkin kalau mulai dari nol itu langkah Anda harus kemana? Mungkin ke teman atau ke mana gitu? Kalau mulai dari atas itu dari mana? Mungkin Anda pernah merasakan seperti itu? Ya, kalau memang kalau misalnya pengen membuka usaha yang lebih itu, ya pertama memang harus nambah relasi ya. Apalagi kalau pengen dapat stokis atau dapat stokis yang apa ini? Yang harganya itu ya harga teman gitu. Nah, di situ harus pintar-pintarnya kita cari relasi di situ. Berarti selain relasi untuk produk Anda dan juga relasi untuk konsumen Anda seperti itu ya. Lalu bagaimana Anda mengelola keuangan dari usaha Anda tersebut? Bagaimana Anda bisa memanajemen, bagaimana ini adalah pengeluaran saya untuk karyawan saya, ini pengeluaran saya untuk modal saya, ini pengeluaran saya untuk apa gitu. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Kalau seperti itu ya, saya juga pasti di situ ada perhitungannya sendiri-sendiri ya, dan menurut saya itu perhitungan perhitungan yang sensitif gitu loh. Soalnya istilahnya itu kalau dari usaha itu kan itu juga istilahnya masih rahasia perusahaan gitu loh, kalau di tempat yang besar gitu kan. Tapi memang dari saya ada manajemen keuangan seperti itu gitu, pasti ada. Kalau memang belum bisa diceritakan, mungkin bisa dipresentasikan berapa Anda mengambil laba untuk Anda sendiri dan untuk modal sendiri, mungkin bisa dipresentasikan berapa persennya gitu. Atau presentasinya itu sebanding 50-50, atau untuk modal itu lebih besar presentasinya 70% atau persentase dari keuntungan Anda lah. Kalau misal dari saya itu lebih ke dari laba untuk diri sendiri itu 25, yang 25-nya itu pasti jadi untuk diputar ke usaha yang selanjutnya. Maksudnya bakalan diputar di situ, bakalan diputar terus di situ, di usaha saya itu tadi. Terus yang 50-nya pastinya balik modalnya. Oh, berarti ketika Anda mempunyai usaha terus Anda mempunyai laba, berarti tidak semua laba itu Anda gunakan seperti itu. Tapi untuk
Anda simpan sebagai jenjang untuk membuka usaha di kemudian hari seperti itu. Lalu bagaimana perkiraan Anda ketika usaha Anda mulai tidak berjalan lagi? Mungkin ada hal-hal terakhir yang dilakukan seperti kayak usahaku mulai menurun, mungkin aku harus mengusahakan di promosinya, di relasinya, atau bagaimana, mungkin bisa diceritakan gitu. Iya, kalau dari hal seperti itu, karena memang sekarang maraknya teknologi, pastinya saya lebih berkutik di dunia teknologi itu tadi, caranya promosi itu tadi, caranya buat iklan seperti apa gitu. Jadi dari saya juga harus ambil resiko, harus berani ambil resiko modal di situ, modal untuk iklan. Jadi seperti misalnya di Instagram itu kan ada yang namanya pasang iklan 3 hari bayar berapa gitu kan. Nah di situ kita bisa pasang iklan di situ. Jadi bisa marketing di online-nya, marketing di offline-nya juga bisa, dengan cara face to face ke pelanggan atau ngobrol-ngobrol santai gitu. Bisa dengan ya benar Anda tadi menyambung relasi yang lebih gitu. Kalau pendapat Anda nih sebagai pelaku pengusaha yang dulu dan di era sekarang itu, untuk strategi promosinya kan biasanya anak-anak itu kan dari IG, sosial media seperti itu. Nah, kalau dari Anda sendiri, apakah ada jalan lain selain menempuh dari sosial media, ataupun tetap di sosial media tapi dengan jalan yang berbeda seperti itu? Dari jalan yang berbeda? Dari jalan berbeda yang maksudnya seperti Anda menggunakan sosial media tapi bukan untuk promosi, mungkin hanya untuk sebagai store Anda seperti itu. Apakah sosial media itu hanya Anda gunakan sebagai penyimpan stok atau apa seperti itu, bukan untuk bahan promosi? Apakah bagaimanalah pendapat Anda tentang sosial media itu digunakan sebagai pengiklanan seperti itu? Ya kalau dari saya sih harusnya dengan fitur seperti itu harusnya dengan fitur yang semakin maju itu bisa saya maksimalkan gitu loh. Bisa saya maksimalkan penggunaannya. Jadi dari saya sendiri itu ya memaksimalkan penggunaan fitur di sosial medianya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk memaksimalkan marketing di bagian offline-nya, di bagian realitanya itu gitu. Berarti intinya di era sekarang itu untuk pemasaran produk itu lebih efektif, efisien, dan lebih mempermudah Anda seperti itu ya. Mungkin sekian wawancara yang saya lakukan kepada Anda. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari saya salah kata ataupun tidak mengenakan hati Anda, tolong dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.